Pendengar, setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, dan dapat Anda saksikan di akun YouTube RRI Makassar. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita. Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Pemkot Makassar dorong peningkatan kinerja OPD demi naikkan nilai sakit. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bone dinilai meningkatkan antusiasme belajar siswa. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Makassar dorong peningkatan kinerja OPD demi naikkan nilai sakit. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Pemerintah Kota Makassar mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk lebih meningkatkan kinerja, khususnya OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Hal ini untuk meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang saat ini berada di angka B. Sekretaris Daerah Kota Makassar Zulkifli Nanda saat ditemui pada kegiatan implementasi SAKIP Kota Makassar yang digelar di Hotel Arya Duta Makassar kemarin mengatakan sudah memanggil semua SKPD, camat, kepala subbagian perencanaan, sekretaris dinas agar memperbaiki nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dikatakan selain nilai SAKIP, nilai zona integritas dan reformasi birokrasi juga harus dipertahankan karena sudah berada di angka A. Untuk SAKIP kita berada di nilai B. Inilah kita targetkan, mudah-mudahan bisa kita menembus BB atau A, tetapi kalau saya melihat kita lebih target kepada BB karena ada beberapa memang indikator yang harus kita naikkan nilainya. Nah, tentu tugas-tugas dari SKPD, terutama dari SKPD pelayanan juga ini tetap kita berikan bimbingan teknis. Tadi kita undang langsung Pak Asdep ya untuk memberikan ya semacam treatment atau tips untuk bagaimana meningkatkan SAKIP kita ini. Karena alhamdulillah untuk RB dan ZE atau zona integritas itu kita sudah bagus. Ya, tinggal memang SAKIP ini yang harus kita tekankan untuk bisa dinaikkan. Sementara itu warga Makassar Muhammad menilai pelayanan publik di Makassar sudah cukup baik karena bisa diakses melalui online, begitupun dengan pelayanan secara offline yang juga dianggap cukup mudah. Untuk pelayanan publik mudah karena semuanya sistemnya sudah online. Jadi kita sudah bisa cukup di rumah saja untuk pelayanannya. Terus kalau berkasnya sudah lengkap, kita langsung ke kantornya. Dan pelayanan di kantor juga semuanya simpel begitu. Cukup memudahkan kita untuk urus izin dan berkas-berkas kayak SKCK begitu. Di sisi lain, ia berharap agar petugas yang melayani warga secara offline untuk bisa lebih ramah, murah senyum, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pemerintah Kabupaten Bone tengah menyusun peraturan bupati terkait pemberlakuan work from home April ini. Laporan Suryani Arifin. Pemerintah Kabupaten Bone rencananya akan mulai menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home WFH pada April ini. Penjabat Sekretaris Daerah Bone Andi Tendriawaru menyatakan kebijakan tersebut akan diberlakukan khusus pada hari Jumat. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penerbitan peraturan bupati sebagai payung hukum resmi. Meski demikian, aturan WFH tidak berlaku bagi pejabat tinggi Pratama eselon 2 dan 3, termasuk OPD yang memiliki pelayanan publik langsung seperti Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan. Menunggu peribuknya saja di bulan April rencananya kami ini setiap hari Jumat. Tapi itu ada OPD-OPD tertentu itu tidak diberlakukan sama eselon 2-3. Surat edaran Menpan RI nomor 3 2006 ya tanggal 30 Maret itu tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN. Instansi-instansinya juga jelas ada OPD-OPD tertentu yang tidak diberlakukan ini seperti pelayanan full ya seperti polisi Pamong Praja, terus di PMTSP, kesehatan pendidikan.
Menyikapi kebijakan tersebut, pejabat eselon 2 lingkup Pemkab Bone Anwar menyatakan tidak ada persoalan jika ASN harus mengikuti aturan yang berlaku. Ia menegaskan selama ini para ASN sudah terbiasa dengan jadwal berkantor mulai Senin hingga Jumat. Namun menurutnya pada pegawai mungkin akan merasa risih jika kedepannya terdapat aturan yang mewajibkan mereka berkantor hingga hari Sabtu. Mengikut saja ke aturan itu, tidak WFH, mohon maaf. Bagi saya tidak jadi persoalan, tidak ada masalah di dalamnya. Nah memang karena selama ini kita berkantor sampai hari Jumat. Mungkin yang risih seandainya ditambah menjadi berkantor hari Sabtu ada tambahan. Nah, itu mungkin agak risih orang sebagai pegawai negeri. Tetapi ini kan tetap karena memang kita tetap laksanakan. Saya rasa tidak ada persoalan sebagai pegawai negeri. Kebijakan WFH ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi, efektivitas kinerja, serta sebagai bentuk transformasi budaya kerja digital di lingkup pemerintah Kabupaten Bone. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Bone dinilai meningkatkan antusiasme belajar siswa. Kembali dilaporkan Suryani Arifin. Sejak berjalan pada September 2025 lalu, sebanyak 345 siswa dan 20 guru di SD Negeri 23 JPE rutin mendapatkan asupan gizi dengan menu beragam, mulai dari lauk pauk, sayur hingga buah-buahan segar. Kepala Sekolah SD Negeri 23 JPE Kecamatan Tanetiratang Barat, Munarti, menyebutkan program ini ampuh meningkatkan konsentrasi belajar serta minat siswa untuk hadir di sekolah. Bermanfaat, apalagi untuk anak-anak. Anak-anak kan rata-rata kasi apalagi termasuk kalau nasi ya setiap hari dia anak makan nasi. So, tapi itu tidak selamanya anak makan sayur, itu ada terus sayurnya, termasuk buahnya nomor 1. Termasuk menarik kehadiran siswa. Biasa juga anak-anak kalau bilangnya ada MBG jadi mau datang sekolah. Karena adanya MBG mau juga datang sekolah. Salah satu penarik. Kesan positif juga datang dari orang tua siswa. Rina, salah satu orang tua murid kelas 2 di SD 11 Watampone, mengaku anaknya sangat menyukai variasi menu yang disajikan, terutama jika lauknya berupa ayam dan buah semangka. Sama apalagi na suka si bubuhannya, suka to na anak ko semangka. Kebetulan itu kemarin jadi nasuka menelur anak aku kalau ayam senang. Tahu baru sih. Pasti saja garang lagi masako. Baru sekali daging. Rina berharap program MBG ini dapat konsisten menjaga kualitas serta terus menghadirkan menu kreatif lainnya untuk menjaga selera makan anak-anak di sekolah. Bupati Sidrap tinjau progres pengerjaan jalan provinsi ruas Rapang Pinrang dan sekitarnya. Informasinya bersama Hairudin Borahim. Bupati Sidrap Sahrudin Arif meninjau langsung pengerjaan ruas jalan poros Rapang Pinrang Senin 13 April 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Sidrap berjalan sesuai rencana. Dalam keterangannya, Sahrudin menyampaikan pekerjaan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut telah rampung dari arah Beranti hingga RCA dan selanjutnya akan dilanjutkan ke Pangkajene. Dikatakan pekerjaan jalan pemerintah provinsi untuk ruas Rapang Pinrang sudah selesai dari arah Beranti RCA dan dilanjutkan ke Pangkajene dan dari Pangkajene ke Sopeng hingga Tanduk Tidung sampai Gucina. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan atas perhatian terhadap infrastruktur jalan di Kabupaten Sidrap. Menurutnya, perbaikan jalan provinsi ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini pekerjaan jalan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ruas Rapang Pinrang sudah selesai dari arah Baranti, arah Sie, nanti sambung ke Pangkajene, langsung sambung lagi Pangkajene ke Sopeng, baru Tanduk Tidung sampai Bulu Cendana. Ini pemenangnya dari Bumi Karsa. Ya. Terima kasih Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Sidrap. Semoga berkah dan bermanfaat untuk Kabupaten Sidrap. Bupati Sahrudin berharap pembangunan infrastruktur tersebut membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Sidrap. Satlantas Polres Bone dan Ditlantas Polda Sulsel melakukan survei pada sejumlah ruas jalan rusak di Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
Satlantas Polres Bone bersama Subdit Kamsel, Ditlantas Polda Sulsel melakukan survei pada sejumlah ruas jalan rusak di Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Chandra mengatakan, survei ini melibatkan jasa raharja serta dinas terkait dengan menyasar beberapa titik di Jalan Poros Bonewajo di wilayah Kecamatan Dua Bocoe. Dikatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi titik-titik kerusakan jalan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltipkar Lantas serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengecekan langsung di lapangan dengan mendata kondisi jalan serta mendokumentasikan lokasi yang mengalami kerusakan. Menurut Chandra, pendataan ini penting sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan yang tepat bersama instansi terkait. Olehnya itu, dari hasil survei tersebut selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka perbaikan infrastruktur jalan. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintas di ruas jalan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai. Survei melibatkan jasa raharja serta dinas terkait dengan menyasar beberapa titik di Jalan Poros Bonewajo. Kegiatan ini kami laksanakan untuk mengidentifikasi titik-titik kerusakan jalan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltipkar Lantas serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengecekan langsung di lapangan dengan mendata kondisi jalan serta mendokumentasikan lokasi yang mengalami kerusakan. Chandra menambahkan, tujuan survei untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan, khususnya di wilayah Kabupaten Bone. Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama. Kembali reporter Firdaus Gafar melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lapas Kelas 2A Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, penandatanganan tersebut menjadi wujud komitmen bersama seluruh jajaran dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan. Dikatakan, melalui kegiatan ini, Lapas Watampone menegaskan kesiapannya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau EBK. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lapas Kelas 2 Tampone. Penandatanganan tersebut menjadi wujud komitmen bersama seluruh jajaran dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, Lapas Watampone menegaskan kesiapannya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Ashar menambahkan, Lapas Kelas 2 Watampone berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan internal, meningkatkan kinerja pelayanan, serta memperkuat pengawasan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan lapas yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Minibus terbakar di Goa, 6 penumpang selamat. Informasinya bersama Herudin Borahim. Sebuah minibus yang terparkir di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada tadi malam. Beruntung 6 penumpang yang berada di dalam kendaraan berhasil menyelamatkan diri. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan minibus berwarna silver tersebut. Warga yang panik sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kebakaran api sulit dikendalikan. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Goa yang menerima laporan segera menerjunkan 1 regu ke lokasi kejadian. Dalam waktu kurang dari 30 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan
dipadamkan dan dilanjutkan dengan proses pendinginan di bagian mesin dan bodi kendaraan. Peristiwa ini bermula saat sopir tengah mengganti ban yang bocor. Tak lama kemudian api tiba-tiba muncul dari bagian bagasi. Dugaan sementara api berasal dari salah satu tas penumpang yang kemungkinan berisi korek api atau bahan mudah terbakar yang terpicu panas. Wakil Komandan Damkar Goa Hendra Wiransa memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tadi dia bilang dia dongkrak sambil ganti ban, tidak lama begitu sekitar 5 menit di belakang di bagasinya itu ada pilang api. Kemungkinan itu bisa juga korek dalam tas pengaruh panas. Apakah dia bawa juga barang ini apa kayak gas? Kalau korban alhamdulillah tidak ada. Kalau mobil ini kayaknya mobil penumpang. Sekitar 6 orang itu kelihatan. Meski seluruh badan mobil beserta barang penumpang hangus terbakar, 6 orang penumpang dilaporkan selamat. Kasus pembunuhan di Biringkanaya Makassar, pelaku terancam 15 tahun penjara, dilaporkan Sarifudin. Tim Kejahatan dan Kekerasan Jatantara Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menangkap pelaku pembunuhan sepupunya dan penganiayaan terhadap istrinya yang terjadi di Jalan Bontomanai, Kelurahan Blurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang terjadi Minggu dini hari 12 April 2026. Anggota Jatantara Polrestabes Makassar menangkap lelaki SD 40 tahun yang tega menebas Raub 45 tahun sepupunya mengakibatkan meninggal dan menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi saat pelaku datang ke rumahnya diduga sedang dalam pengaruh minuman keras, meminta uang kepada istrinya tetapi tidak diberikan sehingga terjadi pertengkaran dan penganiayaan. Kemudian istrinya meminta tolong kepada keluarganya dan yang berdekatan rumah, namun pelaku tidak terima, kemudian menebas sepupunya tersebut menggunakan senjata tajam. Kasih-Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan, terduga pelaku melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dan melukai istrinya karena pelaku diduga sedang dalam keadaan mabuk minuman keras. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Sayang Rakyat tetapi dinyatakan meninggal. Dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya, namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Menurut Kompol Wahidudin, pengungkapan pelaku pembunuhan lelaki SD tidak diberikan uang istrinya karena diduga digunakan menjudi online. Kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya dan pembunuhan terhadap sepupunya karena saat melerai percecokan pelaku dengan istrinya. Saat ini pelaku SD sedang menjalani proses hukum di Polsek Biringkanaya atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 458 tentang pembunuhan dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Cekcok berujung maut, pria 43 tahun tikam remaja hingga tewas di Kecamatan Mamajang, Makassar. Kembali dilaporkan Sarifudin. Polisi memantau rumah lelaki IR 43 tahun, terduga pelaku pembunuhan terhadap remaja pria inisial A 17 tahun di Jalan Bajipamai, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar beberapa hari lalu. Rumah pelaku sempat dilempari teman-teman korban karena tersulut emosi setelah terjadi penikaman terhadap korban mengakibatkan meninggal. Korban ditikam di depan rumah pelaku saat korban bersama teman-temannya bermain game. Namun adik pelaku IR menegur korban A karena menilai ribut di depan rumahnya. Mendengar terjadi cekcok antara adik pelaku dan korban. Kemudian lelaki IR keluar membawa senjata tajam menikam korban setelah terjadi cekcok. Kapolsek Mamajang Kompol Mustari Alam mengatakan pengrusakan rumah pelaku dilakukan teman-teman korban saat pulang mengantar jenazah korban lelaki A ke pemakaman. Pengrusakan rumah pelaku pembunuhan dilakukan secara spontan oleh para pelaku, mengakibatkan kaca jendela dan isi rumah pelaku rusak akibat lemparan batu. Berkaitan dengan pengrusakan rumah pelaku, dari seluruh teman setelah melakukan
melakukan penguburan. Setelah habis itu bubaran dari teman-teman yang ada setelah penguburan dan sampai di rumah pelaku dengan secara spontanitas kepada teman-temannya melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap rumah pelaku, terutama baik kaca-kaca maupun jendela. Rumah korban telah dipasangi polis lain oleh kepolisian untuk mencegah pengrusakan susulan dan situasinya sudah kembali kondusif. Menurut Kompol Mestari Alam, lelaki R, pelaku pembunuhan, sedang menjalani proses hukum atas pelanggaran pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Pengembangan sepak bola di Sulsel terkendala infrastruktur dan fleksibilitas tim. Laporan Zainal Abidin. Asprof PSSI Sulawesi Selatan terus berupaya melakukan pengembangan sepak bola di kawasan Sulawesi Selatan. Namun, beberapa kendala teknis masih menjadi hambatan dalam upaya pengembangan tersebut. Kendala tersebut antara lain kondisi infrastruktur pendukung sepak bola yang masih memprihatinkan, serta fleksibilitas birokrasi tim yang rumit sehingga membuat calon pemain enggan bermain dalam liga resmi. Sekretaris Umum Asprof PSSI Sulsel, Ahmad Jafri, saat dihubungi RRI Selasa kemarin membenarkan hal ini. Ia menjelaskan kurangnya lapangan yang layak untuk standar kompetisi memang menjadi salah satu penghambat pengembangan sepak bola di Sulsel. Saya rasa ini cukup bagus ya pada perkembangan sepak bola kita. Cuma ya memang kita soal view yang penuh yang ada di Sulsel ini kita kurang. Banyak yang tidak bagus ketimbang lapangan-lapangan yang ada di Pulau Jawa. Andai saja lapangan-lapangan di Sulsel ini sebagus yang ada di Jawa, mungkin akan lebih bagus lagi anak-anak kita bermain, Bang. Olehnya itu, Ahmad berharap pihak pemerintah provinsi dapat menindaklanjuti kondisi lapangan tersebut. Sementara itu, Hendra Ridwan yang merupakan mantan pesepak bola nasional asal Sulsel mengatakan fleksibilitas birokrasi yang belum jelas pada sejumlah tim amatir di Sulsel menjadi penyebab banyak pemain sepak bola Sulsel yang bertalenta lebih memilih untuk bermain dalam pertandingan antar kampung atau tarkam. Hendra menjelaskan, selain alasan keuntungan yang cepat, para pemain juga merasa lebih bebas dan tidak terikat dibandingkan bergabung dalam suatu klub. Kan namanya amatir itu kan pasti, ya itu sekali main sudah selesai. Ya, kalau tarkam kan ya itu panjang rekeningnya. Ya kalau di amatir itu mengikat, ada buruknya ada baiknya. Jadi baiknya itu ada CV-nya kelihatan, tapi kalau buruknya ya itu minta mungkin keluarnya juga susah. Itu biasa pemain juga berpikir dua kali. Kan beda-beda tim amatir sekarang. Katakanlah di Mangiwang ataupun di ini Galaxy, ya mungkin kalau pengurusnya bagus ya tidak masalah, tetapi pengurusnya yang kayak iming-imingi, kalau kamu keluar itu harus kubayar gini, harus bayar gitu. Kadang gitu ya. Hendra berharap pihak PSSI dapat memberi perhatian terhadap hal ini karena sangat disayangkan jika banyak talenta sepak bola yang lebih memilih untuk bermain di luar liga resmi dan tidak terpantau oleh PSSI. Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan Play Store.